Sepak bola adalah olahraga yang tidak hanya melibatkan pemain di lapangan, tetapi juga melibatkan supporter yang menjadi bagian integral dari setiap pertandingan. Di Indonesia, salah satu supporter yang terkenal dengan semangat dan loyalitasnya adalah Bonek, pendukung setia Persebaya Surabaya. Dukungan mereka seringkali menciptakan atmosfer yang luar biasa di stadion, memberikan energi bagi tim untuk tampil maksimal. Namun, di balik semangat yang besar tersebut, terkadang muncul perilaku yang merugikan klub dan merusak suasana pertandingan. Salah satu contohnya adalah penyalaan flare, yang meskipun dimaksudkan sebagai bentuk dukungan atau ekspresi semangat, justru dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan penonton lainnya dan melanggar peraturan yang ada. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah menetapkan regulasi yang melarang penyalaan flare di stadion sejak tahun 2023, demi menciptakan atmosfer pertandingan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Namun, meskipun aturan ini sudah diterapkan, masih ada supporter yang tidak mematuhi peraturan tersebut, yang menyebabkan sanksi bagi klub yang bersangkutan. Salah satu insiden tersebut terjadi pada pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung pada 1 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meskipun Persebaya berhasil meraih kemenangan telak 4-1, mereka harus menerima sanksi berupa denda Rp50 juta dari Komisi Disiplin, Kombis, PSSI akibat ulah oknum supporter yang menyalakan flare. Melalui video ini, akan dibahas mengenai kejadian tersebut, termasuk tindakan yang diambil oleh manajemen Persebaya terhadap oknum supporter yang bersangkutan. Selain itu, video ini juga akan mengulas pentingnya peraturan disiplin dalam sepak bola Indonesia dan bagaimana tindakan tegas dari klub diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di stadion. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana disiplin dalam mendukung klub dapat berperan dalam menciptakan lingkungan sepak bola yang positif, aman, dan terhormat bagi semua pihak yang terlibat. Pada tahun 2023, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengeluarkan regulasi yang melarang supporter menyalakan flare di stadion selama pertandingan. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pertandingan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Flare, yang sering digunakan oleh supporter sebagai bentuk ekspresi semangat atau dukungan, memiliki potensi besar untuk menimbulkan bahaya. Selain dapat membakar penonton lain atau merusak fasilitas stadion, flare juga dapat menciptakan atmosfer yang mengganggu jalannya pertandingan, bahkan mengancam keselamatan pemain dan staf yang ada di lapangan. Oleh karena itu, PSSI dan LIB membuat keputusan untuk melarang penggunaannya demi menjaga kenyamanan dan keselamatan di stadion. Meskipun aturan ini sudah diterapkan dan disosialisasikan kepada publik, faktanya penyalaan flare masih sering terjadi dalam pertandingan Liga 1. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa supporter masih mengabaikan peraturan yang ada. Salah satu insiden terbaru terjadi pada pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo pada 1 Maret 2025. Pada laga yang berakhir dengan kemenangan 4-1 bagi Persebaya ini, terjadi pelanggaran serius oleh oknum supporter yang menyalakan flare di tribun utara. Insiden ini menjadi sorotan karena meskipun pertandingan berjalan lancar dan tim Persebaya meraih kemenangan, pelanggaran tersebut tetap menimbulkan sanksi yang cukup berat bagi klub. Persebaya, yang dikenal dengan dukungan fanatik dari Bonek, harus menghadapi kenyataan bahwa ulah segelintir oknum supporter bisa merugikan tim dan seluruh penggemar lainnya. Kejadian tersebut tidak hanya mengarah pada sanksi denda sebesar Rp50 juta dari Komisi Disiplin, Kombis, PSSI, tetapi juga merusak citra klub yang seharusnya dihargai karena prestasi dan loyalitas supporter yang positif. Selain itu, penyalaan flare ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di stadion agar kejadian serupa tidak terulang. Oleh karena itu, meskipun aturan sudah jelas, tantangan untuk menegakkan kedisiplinan di kalangan supporter masih tetap ada. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ketat, penerapannya harus didukung dengan kesadaran yang lebih tinggi dari supporter untuk bersama-sama menjaga atmosfer pertandingan yang aman dan menyenangkan. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh oknum supporter, Komisi Disiplin, Kombis, PSSI menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp50 juta kepada Persebaya Surabaya. Hukuman ini diberikan setelah terjadi insiden penyalaan flare pada pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung pada 1 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Penyalaan flare yang dilakukan oleh supporter Persebaya di tribun utara ini jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh PSSI dan LIB sejak tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang melarang penyalaan flare sudah ada dan jelas, masih ada pelanggaran yang terjadi, dan klub sebagai pihak yang terlibat dalam pertandingan menjadi bertanggung jawab atas tindakan supporter mereka. Denda yang dijatuhkan kepada Persebaya bukan hanya sekadar sanksi finansial, tetapi juga sebagai bentuk peringatan kepada seluruh klub dan supporter untuk lebih berhati-hati dalam menjaga disiplin di dalam stadion.
Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya kepada oknum yang melakukan pelanggaran, tetapi juga kepada seluruh supporter lainnya. Tindakan tegas seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pertandingan, baik itu klub, pemain, maupun supporter, mematuhi aturan yang ada demi menjaga keselamatan dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung. Selain denda, Komdis PSSI juga menegaskan bahwa setiap klub harus memastikan bahwa supporter mereka mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan penyalaan flare. Jika terjadi pelanggaran berulang, klub bisa dikenakan sanksi yang lebih berat, bahkan bisa saja berakibat pada hukuman yang lebih drastis seperti pengurangan poin atau larangan bertanding di stadion tertentu. Hal ini memberikan gambaran bahwa PSSI serius dalam menegakkan disiplin dan memastikan setiap pertandingan di Indonesia berlangsung dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi Persebaya, hukuman ini jelas merugikan, namun mereka menyadari bahwa tindakan disiplin semacam ini penting untuk menjaga integritas dan citra klub. Manajemen Persebaya sendiri mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum yang merusak atmosfer pertandingan dengan ulah yang tidak bertanggung jawab tersebut. Meskipun begitu, mereka juga tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan supporter yang memberikan dukungan positif, dan berupaya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Tindakan disiplin yang tegas dari PSSI ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa sepak bola tidak hanya tentang permainan di lapangan, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai sportivitas dan keamanan bersama. Manajemen Persebaya Surabaya menanggapi insiden penyalaan flare yang dilakukan oleh oknum supporter dengan sangat tegas dan penuh tanggung jawab. Klub ini, yang selama ini dikenal dengan semangat tinggi dari supporter setianya, Bonek, tidak hanya menghargai dukungan luar biasa yang diberikan oleh supporter, tetapi juga menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan klub. Dalam pernyataan resmi mereka, manajemen Persebaya mengungkapkan bahwa dukungan positif dari supporter sangatlah berarti bagi tim. Namun tindakan seperti penyalaan flare yang berisiko tinggi dan melanggar peraturan, jelas tidak dapat diterima. Persebaya menyatakan bahwa mereka sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan kreatif yang diberikan oleh Bonek, seperti chant yang penuh semangat dan koreografi yang menambah keindahan atmosfer stadion. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting dari identitas klub dan menciptakan energi positif yang membantu pemain tampil lebih baik. Namun, manajemen juga mengingatkan bahwa hal-hal yang merugikan, seperti penyalaan flare, bukan hanya dapat membahayakan keselamatan penonton dan pemain, tetapi juga bisa berdampak langsung pada klub dalam bentuk sanksi yang merugikan, seperti yang terjadi pada insiden kali ini. Pernyataan tegas manajemen Persebaya tidak hanya ditujukan untuk menanggapi pelanggaran yang terjadi, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada seluruh supporter tentang pentingnya menjaga disiplin dan bertindak sesuai aturan. Persebaya mengingatkan bahwa supporter yang berperilaku positif dan kreatif adalah pemain ke-12 yang sangat berharga bagi tim, sedangkan mereka yang bertindak di luar batas dapat merusak ikatan antara klub dan supporter. Dengan kata lain, manajemen Persebaya ingin menegaskan bahwa meskipun mereka sangat menghargai dukungan Bonek, mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga agar atmosfer pertandingan tetap aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, Persebaya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan hukuman tegas terhadap oknum supporter yang terlibat dalam penyalaan flare tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga bekerja sama dengan pihak keamanan dan panitia penyelenggara pertandingan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Dengan mengungkap identitas oknum supporter yang melakukan pelanggaran, yaitu Fajar Bahari, manajemen berharap dapat memberikan efek jera, serta menunjukkan bahwa klub tidak akan mentolerir perilaku yang dapat merugikan banyak pihak. Persebaya pun menyatakan bahwa jika oknum tersebut kembali mencoba masuk ke stadion, mereka akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk mendapat sanksi hukum yang lebih lanjut. Tindakan tegas ini diambil oleh Persebaya sebagai komitmen untuk menjaga integritas klub dan memastikan bahwa supporter yang memberi dukungan positif tetap bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Persebaya berusaha untuk menjaga agar hubungan dengan Bonek tetap harmonis, dengan memastikan bahwa hanya dukungan yang positif yang akan diterima. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi klub-klub lain dan supporter di Indonesia untuk selalu menjaga atmosfer pertandingan yang sportif dan aman. Insiden penyalaan flare yang terjadi pada pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung pada 1 Maret 2025, membawa dampak besar tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi supporter mereka, Bonek. Meskipun Persebaya berhasil meraih kemenangan 4-1, kejadian ini memberikan noda pada citra klub yang sebelumnya dikenal dengan atmosfer positif yang tercipta berkat dukungan kreatif dan penuh semangat dari para supporter. Tindakan oknum supporter yang menyalakan flare berpotensi mencoreng nama baik Persebaya, yang selama ini selalu berusaha menjaga hubungan harmonis dengan Bonek dan membangun reputasi sebagai klub yang mengedepankan sportivitas. Bagi Persebaya, penyalaan flare adalah sebuah pelanggaran yang dapat merusak citra klub di mata masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti sponsor, media, dan bahkan penggemar sepak bola lainnya. Sanksi denda yang dijatuhkan oleh PSSI sebesar Rp50 juta bukan hanya merupakan beban finansial,
tetapi juga sebuah pengingat bahwa meskipun prestasi di lapangan dapat membawa kebanggaan, perilaku buruk dari oknum supporter dapat merusak segala pencapaian tersebut. Citra positif yang telah dibangun selama ini harus dijaga dengan disiplin yang tinggi, baik dari sisi manajemen klub maupun dari supporter yang mendukungnya. Dalam hal ini, tindakan oknum supporter yang tidak bertanggung jawab menciptakan kerugian yang jauh lebih besar daripada kemenangan yang diraih di lapangan. Selain itu, kejadian ini juga berdampak pada hubungan antara klub dan supporter. Bonek yang selama ini menjadi pemain ke-12 yang tidak tergantikan bagi Persebaya, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua tindakan yang mereka lakukan dapat dibenarkan. Meskipun mayoritas dari mereka mendukung klub dengan cara yang positif dan kreatif, tindakan segelintir oknum dapat merusak hubungan ini. Persebaya, meskipun menghargai dan memerlukan dukungan bonek, harus tegas dalam menyaring perilaku yang tidak sesuai dengan etika dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, di sisi lain, kejadian ini juga memberikan peluang bagi Persebaya untuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada supporter. Manajemen klub berupaya untuk menyampaikan pesan bahwa disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan adalah bagian dari menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan. Persebaya ingin memastikan bahwa bonek dapat terus memberikan dukungan penuh tanpa melibatkan perilaku yang dapat merugikan klub dan supporter lainnya. Kejadian ini dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di antara supporter bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra klub. Meskipun insiden ini memberi dampak negatif, Persebaya memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan dengan supporter melalui tindakan yang lebih edukatif dan preventif. Melalui transparansi dan penegakan disiplin yang tegas, Persebaya berharap dapat menciptakan budaya dukungan yang lebih positif dan mendorong bonek untuk terus memberikan kontribusi positif, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Pada akhirnya, klub dan supporter harus berkolaborasi untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sepak bola Indonesia, mengedepankan semangat fair play dan menjaga keselamatan serta kenyamanan bagi semua pihak. Insiden penyalaan flare pada pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung menjadi momen penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia, baik klub, supporter, maupun penyelenggara pertandingan. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa disiplin di dalam stadion harus dijaga dengan ketat, tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang aman tetapi juga untuk melindungi citra klub dan menciptakan atmosfer pertandingan yang positif. Dari insiden ini, banyak pembelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan perubahan yang lebih baik di masa depan. Bagi Persebaya, kejadian ini merupakan sebuah pelajaran berharga dalam hal pengelolaan hubungan dengan supporter. Manajemen klub kini lebih sadar akan pentingnya peran aktif dalam mengedukasi supporter mengenai aturan yang ada dan mengingatkan mereka tentang batasan-batasan yang perlu dijaga demi menjaga kenyamanan dan keamanan di stadion. Selain itu, klub juga dihadapkan pada tantangan untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan di area tribun dan memperkuat kerjasama dengan pihak keamanan dan panitia penyelenggara pertandingan. Sementara itu, bagi supporter, terutama bonek, kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bahwa mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan suasana yang mendukung tim, namun dengan cara yang tidak melanggar peraturan dan membahayakan keselamatan. Sebagai supporter setia Persebaya, bonek memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung klub dengan cara yang positif dan tidak merugikan klub maupun sesama supporter. Tindakan positif seperti koreografi kreatif, can penuh semangat, dan dukungan yang tidak melanggar aturan akan jauh lebih berpengaruh dalam memberikan energi bagi tim dan memastikan pertandingan berjalan dengan lancar. Kedepan, untuk menghindari terulangnya kejadian serupa, diperlukan kesadaran yang lebih besar di kalangan supporter akan pentingnya menghormati aturan yang ada. Persebaya, sebagai salah satu klub besar di Indonesia, harus terus berkomunikasi dengan supporter mereka dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi dari setiap pelanggaran yang terjadi. Langkah preventif seperti sosialisasi lebih lanjut tentang aturan yang berlaku dan mengedukasi supporter mengenai potensi bahaya dari penyalaan flare harus terus dilakukan. Tidak hanya itu, klub-klub lain dan PSSI juga perlu mengambil pelajaran dari insiden ini untuk memperketat pengawasan di setiap pertandingan dan memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar ditaati. Dengan pengawasan yang lebih ketat, serta kerjasama yang baik antara klub, supporter, dan penyelenggara pertandingan, diharapkan dapat tercipta atmosfer pertandingan yang lebih aman, nyaman, dan positif bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pembelajaran ini, Persebaya diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan dengan supporter, serta menjaga integritas klub sebagai wadah untuk pengembangan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Sebagai langkah ke depan, klub harus terus mendukung supporter dalam memberikan dukungan yang kreatif dan positif, sambil memastikan bahwa keselamatan dan kedisiplinan tetap menjadi prioritas utama. Dengan cara ini, sepak bola Indonesia dapat berkembang menjadi lebih profesional dan lebih beradab, memberikan teladan yang baik bagi generasi muda supporter dan penggemar sepak bola di seluruh Indonesia.